Solej, welcome back to HMR Kita Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen ngebaca. Oke guys, seperti permintaan kalian, aku di video ini bakal ngebahas tentang salah satu boyband yang baru keluar dari YG Entertainment, yaitu Treasure. Dan kali ini di video ini aku bakal ngebahasin tentang gimana sih karir mereka ke depannya, apakah bakal sepopuler kakaknya yaitu Blackpink dan Big Bang. Nah, kita bakal coba cari tahu melalui kartu tarot untuk membaca bagaimana karir Treasure ke depannya. Oke guys, jadi di sini aku bakal ngambil 6 kartu ya. Kita bakal coba buat cari tahu gimana sih karirnya Treasure ke depannya. Oke, kita buka dulu kartu yang pertama, The Hanged Man. Waduh, kartunya nih agak menggalaukan ya buat kalian mungkin yang mau jadi fans yang baru buat mereka, karena di sini mungkin karena masih baru juga. Jadi di sini ada kartu The Hanged Man yang pertama itu ya di sini. Ini adalah kartu tentang seorang pemikir ya. Ini bisa dikatakan seseorang yang sedang berpikir gitu ya. Tapi di sini aku menerjemahkan kartunya seperti aku ngerasanya sih masih bingung ini ya. Untuk karirnya mereka ini masih bingung gitu. Kedepannya itu nanti bakal hype atau enggak gitu. Lebih ke seperti itu sih. Apakah prediksinya YG tentang Treasure ini kedepannya bakal up Blackpink dan Big Bang? Nah, di sini mereka masih mempertanyakan hal itu di sini ya. Mereka berpikir keras, ini nanti kedepannya bakal bagaimana atau seperti apa gitu. Seperti yang kalian juga pertanyakan ya tentunya. Nah, di sini ya banyak sekali yang tereliminasi atau banyak sekali yang sudah diseleksi oleh YG hingga bisa menjadi Treasure ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada yang meninggalkan ya di sini ya. Ada yang meninggalkan grup ini sebelum grup ini debut. Nah, ini nih. Aku juga sempat buat cari tahu ya. Apa tuh namanya? Treasure ini berapa member gitu ya, dan ternyata ada sebelumnya ada 13 member kan. Terus ada yang meninggalkan juga jadi 12 member gitu. Nah, di sini sebelum mulai saja itu sudah ada yang out gitu ya. Jadi ini awalnya membuat mereka goyang sih, sebenarnya goyang. Malah outnya itu deket banget sebelum waktu debut mereka. Nah, di sini kartu ini menjelaskan tentang hal itu. Kalian bisa lihat ya, kartunya tadi aku kocok dan aku ambil di sini, dan ternyata ini juga mencerminkan hal itu untuk karirnya Treasure ini. Sedikit banyaknya sebelum debut ini mempengaruhi atau membuat mereka sedikit goyang gitu ya. Nah, di kartu Five of Cups ini dijelaskan juga bahwa masih panjang perjalanan mereka untuk menuju akhir yang mereka inginkan gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa mereka memang sudah punya patokan atau tujuan sendiri untuk ke arah mana mereka ingin melaju gitu. Tapi di sini perjalanannya masih panjang dan juga banyak sekali rintangan yang akan mereka lalui ke depannya, terutama persaingan di dunia industri K-pop ya. Di sini persaingannya banyak sekali aku lihat, tapi mereka masih punya harapan sih, masih berharap ya, masih punya harapan untuk menuju ke depan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, selanjutnya di Page of Pentacles ya, di kartu Page of Pentacles ini dijelaskan bahwa ada harapan untuk mereka ini sebenarnya ya. Ada harapan ke depannya untuk mereka untuk mencapai suatu kesuksesan gitu. Di sini ada harapan mereka bisa menggapai apa yang mereka mau di sini. Ada peluang di sini. Tapi itu balik lagi ke mereka, gimana cara mereka untuk memanage itu supaya bisa tetap stabil dan bahkan lebih dari stabil gitu ya. Di sini dijelaskan seperti itu. Dan di sini ada Page of Wands. Aku ngerasanya untuk karir sih aku salut sama mereka gitu ya. Membernya khususnya di sini banyak sekali member yang sangat ambisius aku lihat di sini ya.
walaupun mereka tahu persaingannya itu banyak, persaingannya itu nggak mudah, tapi mereka di sini masih ingin tetap berjuang untuk itu gitu loh. Ingin menunjukkan bahwa diri mereka bisa menjadi salah satu yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Nah, di sini dijelaskan seperti itu ya. Untuk karirnya di sini mereka itu sebenarnya untuk peluang itu ada peluang. Tadi di kartu sebelumnya dijelaskan ada peluang, tapi di sini peluang itu bisa mereka capai dengan rasa ingin semangat, masih semangat untuk menggapai apa yang mereka mau, posisi yang mereka mau itu ya. Ini sih yang bikin mereka hype itu, karena mereka memutuskan untuk bertahan. Walaupun awalnya sempat goyang, tapi mereka pada akhirnya memutuskan untuk bertahan. Oke. Dan di kartu ini ya, di sini dijelaskan bahwa persaingan ini yang membuat mereka menjadi apa ya, seenggaknya adalah rasa down itu ada ya pasti, karena persaingan itu tidak mudah, dan juga senior mereka dulunya itu besar banget namanya gitu ya, seperti menanggung banyak sekali tanggung jawab di sini, menanggung banyak tanggung jawab, nama baik manajemen mereka. Jadi kalau kakak-kakaknya sebelumnya itu udah besar nih, nah tanggung jawab itu selanjutnya ada di mereka lagi. Nah ini dia yang sedikit banyaknya membuat mereka agak sedikit down. Nah di sini Queen of Swords, di sini dijelaskan bahwa tapi untuk mengatasi itu semua, mereka perlu untuk yakin terhadap diri mereka, gitu ya, yakin. Pokoknya intinya di sini ada peluang, ada harapan untuk karir member Tracer ke depannya gitu ya. Tapi itu balik lagi ke mereka. Apakah mereka sanggup menjalani segala mungkin tuntutan-tuntutan yang harus mereka jalani ke depannya untuk tetap bertahan, atau mungkin sebaliknya. Itu balik lagi ke mereka. Tapi di sini aku jelasin di kartu ini ada harapan untuk se-hype kakak-kakaknya dulu. Tapi itu balik lagi ke mereka lagi ya guys. Oke guys, jadi selanjutnya aku bakal ngebacain tentang percintaannya member Tracer, dan selanjutnya di video berikutnya aku bakal ngebacain tentang personal mereka ya, lebih ke karakter mereka seperti apa dan lain sebagainya. Nanti aku baca di video berikutnya. So guys, jadi di pembacaan kedua aku bakal ngebacain tentang percintaannya member Tracer secara general ya. Oke guys, jadi untuk percintaannya secara general aku ambil 6 kartu, tapi ini mewakili salah satu atau beberapa member Tracer. So kalian bisa, kalau nebak sih kayaknya kalian belum bisa nebak ya, karena ini aku jelasin secara general aja, karena kalian juga belum terlalu kenal mereka gitu, karena masih baru nih ya, belum banyak apa sih namanya infotainment yang beritain tentang mereka. Nah jadi di sini untuk percintaan ya, nah ini beberapa di antara mereka nih ya, aku rasa sih kebanyakan dari mereka nih untuk percintaan saat ini masih terlalu sibuk debut ya, menyiapkan untuk debut lagu mereka dan ya live performance mereka nanti. Di sini mereka lebih banyak terbebani oleh pekerjaan dibanding untuk urusan percintaan nih. Jadi buat kalian yang ngarep-ngarep jadi pacarnya nih, masih baru Neng, sabar ya. Jadi di sini The Emperor ini di sini dijelaskan juga bahwa di sini ada juga orang yang meninggalkan pasangannya untuk karirnya. Ini sedih banget sih. Siapa sih ini? Aduh. Jadi dia tuh bimbang gitu, pengen mengutamakan karir atau melanjutkan hubungan dia dengan masa lalu. Tapi di sini akhirnya dia memutuskan untuk mengambil karir daripada percintaan. Jadi dia meninggalkan pasangannya untuk karir. Dan di sini ada Ace of Cups. Di sini mereka lebih melihat peluang yang akan datang ke depannya ya. Jadi di sini untuk percintaan, kebanyakan dari mereka nih lebih mikirin pencapaian dulu, pencapaian apa yang harus mereka capai dulu di dalam hidup mereka sebelum mereka memikirkan masalah percintaan. Ini lebih ke apa yang mesti mereka gapai dalam jangka panjang, bukan dalam waktu yang singkat gitu ya. Dan di sini ya, di sini sebagian lagi ada yang takut nih. Takut nanti percintaan justru membuat fokus mereka jadi pecah gitu ya. Nah, di sini
ada yang merasa takut ya. Kalau tadi itu sibuk, ada beberapa yang beneran sibuk, gak sempat. Ada beberapa yang meninggalkan pasangannya untuk fokus karir. Ada beberapa yang mengutamakan apa yang ingin mereka gapai ke depannya gitu, peluang yang ingin mereka gapai ke depannya daripada dating doang. Tapi di sini ada juga yang takut gitu ya, takut nanti kalau seandainya mereka punya hubungan ini malah mengganggu konsentrasi gitu ya. Dan di sini Page of Swords ya, di sini masih ada yang ragu-ragu nih, sama kayak kartu The Emperor ya, meninggalkan seseorang untuk karir. Tapi di sini seseorangnya masih ini kayaknya orang yang sama deh di sini ya, dijelaskan bahwa dia udah milih karir tapi sometimes dia masih melihat ke arah masa lalu. Jadi di sini aduh, kenapa sih dia ini masih bimbang lah gitu ya, karena masih belum stabil juga jalannya. Jadi masih ada lah gitu ya, melihat ke masa lalu gitu ya. Nah, di sini di Knight of Pentacles di sini juga ada beberapa yang menjaga diri ya. Karena mereka tahu setelah mereka terkenal nanti ini pergaulannya udah beda gitu ya. Mungkin banyak orang yang dulunya sekedar berteman atau dekat, emang benar-benar dekat, tapi kalau udah terkenal ya pasti ada macam-macam lah ya. Ada yang mungkin cuma pengen pansos doang, ada yang pengen ngejebak mereka biar ketahuan dating terus dipecat and everything. Bisa jadi sesuatu yang fatal. Jadi di sini mereka menjaga diri ya, karena mereka lebih memilih untuk menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan mereka yang baru ini. Jadi mereka menjaga diri ya. Ini bagus nih. Ada beberapa orang, aku di sini ada 3 orang yang kayak gitu di grup ini. Tapi ini bagus banget sih. So guys, aku kan udah ngebacain karir dan percintaan secara personal untuk member Tracer. Nah, di video berikutnya aku bakal ngebacain personalnya member-member ini juga karakternya. Jadi buat kalian yang penasaran nih, kalian komen aja di bawah kira-kira aku bakal ngebacain siapa dulu ya dari member Tracer, atau mungkin semuanya aja kali ya. So buat kalian yang pengen konsultasi personal, kalian bisa klik aja kolom description box aku, karena di sana ada tata cara untuk melakukan konsultasi personal dengan aku. Oh ya, sekarang konsultasi personal bisa dilakukan via WhatsApp dan juga via Line App ya. Jadi nanti aku taruh di sini. So buat kalian yang udah nonton, terima kasih. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe-nya guys. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian ya. Dan kalau kalian pengen request video apa lagi nih, kedepannya aku bakal bacain siapa lagi nih, kalian komen aja di bawah. Aku dengan senang hati membuatkannya untuk kalian. See you.